Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan, pejuang cangkuters atau pejuang apa ini ya? Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan tentunya sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Untuk melihat kondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat secara bersama-sama ya, untuk Bitcoin juga sedang mengalami koreksi penurunan dari level 48.900, saat ini berada di area 46.200 per video ini dibuat teman-teman ya. Dan kita lihat untuk kinerja daripada Ethereum ya, terus ada Binance Smart Chain, lah ya, BNB ya teman-teman ya. Terus di sini ada Solana, XRP teman-teman ya. Ini dalam kondisi yang sebenarnya kurang baik-baik saja, meskipun kayak BNB, XRP ini masih dalam kondisi yang mempertahankan lah ya, masih dalam kondisi hijau, cuman hijaunya masih kurang mantap jiwa ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, hampir merata mayoritas altcoin itu dalam kondisi yang mengalami penurunan. Nah, kali ini teman-teman ya, untuk Shiba Inu ya kembali lagi merebut di posisi 16, menggeser ICP ya teman-teman untuk turun ke level 17. Oke. Dan kalau kita lihat kinerja daripada Shiba Inu sebenarnya semalam cukup positif juga teman-teman, dia mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi dari persentase kenaikannya ya. Dan hari ini per video ini dibuat, Shiba Inu berada di area 1,50% untuk persentase kenaikan dalam waktu 24 jam terakhir. Harganya berada di level 10-12. Nah, di sini teman-teman ada salah satu statement yang cukup menarik untuk Shiba Inu dan patut kita bahas juga ya sebenarnya. Oke, kita langsung saja menuju ke olah TKP-nya. Nah, di sini teman-teman, di mana kalau kita lihat bersama-sama Shiba Bond bangkit. Oke, didukung oleh melonjaknya aktivitas paus Ethereum. Nah, semalam memang paus Ethereum juga aktif teman-teman ya. Token ekosistem Shiba Inu mengikuti gelombang bullish saat paus Ethereum yang sangat besar mengeluarkan jutaan dolar ke Shiba dan Bond. Nah, jadi ada dana ya kan, jutaan dolar yang masuk ke dalam sektor Shiba Inu dan Bond teman-teman ya. Ini menarik. Nah, jadi di sini teman-teman ya ada 3 poin. Nah, poin penting ini yang pertama adalah Shiba Inu makan 0 atau menghapus zero dari harga pasarnya, mengikuti rally daripada Bitcoin ETF teman-teman ya. Nah, yang dimana token gas Shibarium yaitu Shibon teman-teman atau Shiba Swap ya kembali masuk radar paus Ethereum. Paus ketiga ya, 4 paus besar menunjukkan kecenderungan serupa dalam perilaku pasar Shiba. Nah, jadi poin pertama teman-teman ya, memang ketika Bitcoin ETF spot ini debut ya semalam, memang semuanya terkena imbasnya, termasuk Shiba mengalami rally juga. Nah, poin kedua ya kan, Bond Shiba Swap teman-teman, kemarin sempat kita bahas, banyak sekali komunitas yang berharap bond ini masuk ke dalam radar Coinbase ya kan, terus Binance kayak gitu teman-teman, Robinhood gitu ya. Itu kita dikasih saran atau dikasih jangan ya kan, bahwasanya ketika kita ingin mendaftarkan bond ke dalam platform-platform besar tersebut ya, komunitas harus menyuarakan hal tersebut terhadap platform tersebut ya, karena tim daripada Shiba Inu itu nggak akan ngeluarin dana buat pendaftaran ya, alias kalau ingin terdaftar ya volume daripada bond harus tinggi, karena exchange juga senang dengan volume yang tinggi ya. Kenapa? Karena transaksi ketika volume tersebut tinggi ya, transaksinya kan meningkat. Nah, exchanger itu dapat keuntungan dari biaya fee transaksi jual beli ya. Nah, kali ini 4 paus besar teman-teman mulai aktif lagi dan perilaku terkait dengan Shiba Inu. Oke, ekosistem Shiba Inu memulai persilangan bullish pada hari Kamis 11 Januari bertemu. Oke ya. Token utamanya Shiba Inu menghapus angka 0 dari harga pasar sebelum tonggak sejarah yang secara historis menjadi katalis kenaikan terbesar daripada Shiba. Nah, setelah persetujuan ETF e-short Bitcoin, paus Ethereum terbesar mengisi Shiba. Sebagai ilustrasi, seekor paus cryptocurrency mengambil sekitar 136,86 miliar token Shiba senilai 1,38 juta pada waktu transaksi yang dicap ya kan.
Paus tersebut mengungkapkan dana dari Binance dan mengirimkannya ke dompet terdesentralisasi mereka. Nah, ini menarik teman-teman ya. Dari Binance dikirimkan ke wallet ke DEX ya, terdesentralisasi teman-teman ya. Kalau cek itu kan sentralisasi. Nah, dikirim ke situ teman-teman. Dalam artian di sini kita bisa ngambil nilai positifnya. Apa itu? Ketika dikirim ke desentralisasi teman-teman ya, berarti di sini akan ada penahanan untuk aset tersebut dalam jangka panjang gitu ya. Beda cerita kalau di exchange. Nah, saat dipublikasikan, alamat mata uang kripto yang disebutkan di atas memiliki sekitar 136 miliar token Shiba, mewakili 89,18% dari portofolio kripto Paus. Terlebih lagi, tindakan Paus hari ini mengikuti jejak 3 Paus besar lainnya yang menunjukkan kecenderungan serupa. Nah, jadi di sini menurut platform analitik blockchain Lock On Chain, sekitar 24,15 juta US dollar telah ditarik dari pertukaran kripto terkemuka dalam sebulan terakhir. Meskipun penarikan Binance terbesar adalah 1,44 triliun token Shiba Inu, yang paling menonjol adalah pembayaran Shiba sebesar 577 miliar oleh maestro teknologi Justin Sun ke dompet terdesentralisasi 22 hari yang lalu. Oke. Menarik teman-teman ya. Kita sudah pernah membahas tentang Justin Sun ya, yang dimana selaku pendiri Tron. Nah, dia menarik dari Binance itu sekitar 577 miliar dan dikirim ke dompet terdesentralisasi teman-teman ya, desentralisasi. Yang dimana Justin Sun di sini menariknya dia juga terlirik atau tertarik dengan Shiba Inu dan dikirim ke desentralisasi. Kalian tahu lah ya, kalau terdesentralisasi itu berarti akan ada penahanan juga gitu teman-teman. Menarik teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama di sini ada dari Lock On Chain juga teman-teman. Jadi ini valid, kalian bisa ngecek juga data trackingnya yang terjadi di Shiba Inu. Oke, untuk sampai saat ini teman-teman ya, berarti Shiba Inu masih menjadi salah satu token meme yang menjadi favorit daripada paus-paus tersebut teman-teman ya. Gini ya, Paus itu biasanya mempunyai big data teman-teman. Mereka mempunyai data yang lebih konkret dibandingkan kita-kita semua ya kan. Dalam artian gini, ketika Paus masih bermain juga di sektor meme seperti Shiba Inu, ketika mereka masih mau melakukan akumulasi dan pembelian bla 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 seterusnya, mereka pasti ada kecenderungan ya memiliki prospek atau pandangan big data yang lebih akurat. Oh, ini dalam kurun waktu sekian bulan, ini dalam waktu sekian hari akan ada perubahan yang seperti ini, akan ada pergerakan yang seperti ini progres yang akan ditentukan oleh aset ini gitu. Mereka memiliki big data yang lebih konkret dibandingkan kita ya. Karena Paus nggak sembarangan beli juga teman-teman. Yang ngapain mereka sembarangan beli? Nah, bond Shiba Inu naik lagi. Apakah $1 akan terjadi untuk Shibon? Nah, sementara itu token alternatif ekosistem Shiba Inu bangkit kembali setelah mencapai level dukungan ke level 60. Kisaran harga yang sama di uji ulang pada akhir November 2023. Akhiri dengan bond Shiba Swap mencapai di level 0,9 dolar lah pada 9 Desember teman-teman ya. Jadi banyak juga yang bertanya ya kan, apakah bond ini bisa ke $1 bang? Kalau menurut saya pribadi, mengingat historical yang terjadi dari all time high-nya bond ya kan di atas $1, otomatis bisa teman-teman. Bahkan saya percaya bond ini bisa ke level $5. Saya yakin teman-teman. Kenapa saya yakin itu? Karena gini, kita berbicara tentang Shibarium. Fungsi daripada bond ini apa? Gas fee Shibarium. Nah, setiap orang yang akan melakukan transaksi di Shibarium, mereka harus memiliki bond teman-teman ya. Nah, ketika mereka udah memiliki bond, ya mereka baru bisa transaksi di Shibarium. Ingat, ketika Shibarium udah teradopsi massal, partnership di mana-mana, dApps berdiri banyak, ini ya kan, mereka semua harus memiliki bond untuk melakukan transaksi di Shibarium. Ini yang membuat presentasi bond ini bisa jauh meledak lebih tinggi lagi nantinya teman-teman. Oke, mungkin ini ya sedikit informasi. Tetap disclaimer, karena segala sesuatu itu bisa terjadi teman-teman ya. Kita tinggal menunggu momentum ledakan daripada Shiba dan bond aja sebenarnya. Kalau faktor-faktor pendukungnya udah konkret juga teman-teman, tinggal menunggu momentumnya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.